Pertama, bagaimana cara kita bisa menjaga marwah dan menjaga behavior kita atau attitude kita dalam berinteraksi antara orang. Support system ini, aku itu dalam mengikuti kegiatan pageant ini sangat didukung sama orang tua. Untuk menjalankan advokasi, di sini aku punya advokasi namanya Perwira, petualangan berwisata with Kira. Tipe cookies yang aku suka banget. Gitu ya. Terima kasih ya Bang Luwins. Buka mahasiswa Indonesia yang nanti akan saya buat sebuah akun official Instagramnya yang nanti berisinya itu kritikan-kritikan terhadap sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi kalau besok tuh ada kegiatan pasti dia ada muncul notifnya. Kalau waktunya sholat zuhur. Oke, seimbang ya antara ibadah dan kegiatan. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di Pokari, Podcast Duta FEB Undri. Saya Hendriko Martuan Nenggolan, saya bakalan nemenin teman-teman nih dalam podcast kali ini mengenai tema Beyond the Crown, kehidupan setelah kemenangan. Nah, setelah kemenangan seringkali menghadapi tantangan baru, seperti mempertahankan citra publik, memanfaatkan pengaruh mereka untuk tujuan positif, atau beradaptasi dengan kehidupan setelah masa jabatan hingga berakhir. Nah, saya di sini nggak cuma sendiri loh, ada narasumber kita yang keren-keren banget dan penuh dengan inspiratif tentunya. Mungkin bakal saya coba kenalin ya. Yang pertama ada Ayunda Zakira. Beliau merupakan duta jurusan ya Kak ya? Iya, betul sekali. Duta jurusan manajemen FEB Undri. Dan beliau juga mau melanjutkan langkah prestasinya di menjadi Putri Taruna Nusantara Riau dan di level nasional sebagai Best Speaker Duta Wisata Nasional. Wow, luar biasa. Halo Kak Zakira. Halo Hendriko. Waduh, apa kabarnya nih Kak Ari? Alhamdulillah sehat. Wah, sehat terus ya Kak, semangat terus nih. Semangat terus. Oke, mungkin bisa lanjut selanjutnya kita ada narasumber Kak Salsabila Bunga. Bunga Salsabila atau Salsabila Bunga nih Kak? Bunga Salsabila. Oke, beliau merupakan duta 1 FEB Undri tahun 2023 ya Kak ya, dan juga pemenang duta kebudayaan di Provinsi Riau dan lanjut ke level nasional sebagai duta kebudayaan Inspiring ya, betul. Luar biasa. Halo Kak Bunga. Halo. Apa kabarnya nih Kak Bunga? Alhamdulillah sehat. Wah, semangat terus ya Kak ya. Semangat dong. Dan yang terakhir kita ada narasumber yang sangat luar biasa ya. Di sebelah saya, nemenin saya ini ada Kakanda Muhammad Lutfi. Halo Kak Lutfi. Oke, halo Enrico. Kakanda Lutfi ini merupakan winner Duta FEB Undri tahun 2023 juga dengan pasangannya yaitu tadi Kak Bunga Salsabila ya. Dan Kakanda Lutfi ini melanjutkan ke ajang provinsi ya, sebagai winner Putra Kampus Provinsi Riau dan melanjutkan prestasinya, mengukir prestasi di level nasional sebagai Putra Kampus Indonesia tahun 2025 ya Kak ya. Wah, luar biasa. Halo Kak Lutfi. Halo Enrico. Apa kabarnya Kak Lutfi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, karena tema kita ini kan Kak menceritakan kisah kehidupan setelah kemenangan nih. Mungkin langsung aja kali ya kita nanya narasumber kita nih. Oke, yang ada nih pertanyaan dari teman-teman kita nih Kak, ada dari sosial media Duta FEB Undri, ada yang bertanya, bagaimana sih perasaan Kakanda Ayunda saat pertama kali memutuskan mengikuti pageant ini? Kira-kira boleh dijelasin bagaimana motivasinya? Mungkin boleh dari Kak Zakira nih. Wow, sangat besar ya. Ya, betul sekali. Iya, jadi motivasi untuk melanjutkan itu karena kita kan pengen mencoba hal baru ya, jadi kita pengen mengembangkan sayap lah bahasanya, kita pengen coba-coba nih ke ajang nasional. Nah, motivasinya itu sendiri yaitu selain ingin membanggakan kedua orang tua, juga ingin membanggakan alma mater saya yaitu Universitas Riau, terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis pastinya. Oke, mungkin boleh dari Kak Bunga Salsabila, bagaimana kira-kira? Kalau aku pertama kali mencoba untuk memutuskan ikut pageant terutama di nasional ya, itu kan
awalnya kan kita sebelumnya ada dari provinsi ya. Yang pasti kita menanggung amanah untuk membawa nama provinsi kita ke kancah nasional. Jadi menurut aku motivasi tertinggi aku ya amanah tersebut gitu untuk membawa dan menjunjung tinggi nama provinsi yang kita bawakan dan kita wakili, dan juga banyak sekali dukungan dari orang-orang terdekat, orang tua yang harus kita penuhi gitu. Oke, mungkin boleh Oke. dari Kak Lutfinya bagaimana? Oke, kalau dari aku untuk pertama kali mengikuti ajang duta ini atau ajang pageant ini adalah yang pertama, motivasi saya itu keluar dari zona nyaman pastinya. Ya, karena prinsip saya ketika saya masuk dalam kuliah ini, saya ingin mencoba untuk berkembang lagi ketika saya di SMA sebelumnya gitu. Jadi saya ikuti ajang pertama saya itu di Duta FEB, Duta Fakultas. Lalu saya apa sih motivasi saya untuk langkah ke depannya lagi atau langkah berikutnya, yaitu pastinya untuk lebih berkembang lagi gitu. Jadi saya mencoba ke ajang provinsi, provinsi jebol itu kan pastinya amanah lagi gitu kan. Menjadi delegasi Provinsi Riau ke ajang nasional, dan itu pastinya menjadi tantangan juga lah buat saya. Jadi makanya saya menjadikan itu motivasi bagi diri saya sendiri. Nah tadi kan kita tadi ada disinggung Kak Lutfi juga tadi berbicara tentang tantangannya gitu ya Kak Lutfi ya. Nah kira-kira apa sih tantangan terbesar yang Kak Kanda Ayunda hadapi selama proses audisi, seleksi hingga malam grand final gitu? Mungkin gantian mungkin ya, boleh dari Kak Lutfi langsung nih. Kalau dari saya, tantangannya itu pertama adalah yang kita kontribusikan itu pertama tenaga ya. Tenaga, waktu, dan juga mungkin sedikit dana kita yang terkuras gitu kan pastinya gitu. Dan juga mungkin tekanan-tekanan dari orang luar juga, dari beberapa peserta juga mungkin kita ada mengalami sedikit insecurity terhadap beberapa finalis gitu kan. Dan juga bagaimana cara kita untuk bisa survive dan bisa membuktikan bahwa kita layak di depan orang banyak gitu. Kalau mungkin dari Kak Bunga gimana? Mungkin hampir sama kayak Lutfi, pastinya tantangan itu ya dari waktu kita, tenaga yang kita keluarkan, dan juga mungkin finansial ya, karena pasti. persiapannya pasti banyak yang harus pasti. kita penuhi. Dan juga mungkin kalau dari aku, dari ininya juga sih komitmen ke diri sendiri, karena kadang-kadang kan di tengah perjalanan tuh pasti ada capeknya, ada kayak pengen nyerahnya, dan itu mungkin nggak sekali dua kali, pasti sering gitu dalam menjalani proses-proses tersebut. Jadi yang paling susah itu ya komitmen dan juga tantangan-tantangan seperti tenaga yang kita keluarkan dan juga waktu ataupun finansial. Memang kita harus Harus prepare, harus prepare, komitmen sama diri sendiri. Kalau mungkin dari Kak Zakira gimana? Kalau dari aku sendiri, selain finansial dan juga komitmen, itu tuh time managementnya. Karena kebetulan pas karantina itu kan kegiatannya full tuh dari pagi sampai sore sampai malam bahkan. Jadi itu time managementnya betul-betul harus diatur sedemikian rupa biar kita bisa survive gitu, biar kita nggak merasa terlalu capek banget gitu menjalani kegiatannya. Nah selain itu aku juga menghadapi tantangan di dalam komitmen, di mana aku misalnya dalam mempersiapkannya itu karena aku harus mencari baju tradisional custom. Jadi itu di Provinsi Riau sendiri, di Kota Pekanbaru itu sendiri itu aku jujur sulit menemukannya, dan itu aku betul-betul setiap kali mencari ke beberapa sangkar itu aku rasanya pengen nyerah. Cuma balik lagi komitmen kita harus yakin dan berusaha. Itu dia. Dan berarti yang dari Hendriko tangkap nih, apapun tantangannya itu yang sangat utama itu pertama percaya diri, kedua Pantang menyerah. ketiga komitmen tadi, dan keempat tadi time management. Oke, mungkin selanjutnya nih ada pertanyaan dari teman kita juga. Nah, bagaimana sih kira-kira support system mungkin? Nah, bicara support system. Nah, bisa dalam artian keluarga, teman, mentor, atau yang lainnya gitu ya, membantu Kakanda Ayunda dalam perjalanan di dunia pigeon ini. Mungkin boleh dari Kak Bunga. Oh ya, kalau support system ini, aku itu dalam mengikuti kegiatan pageant ini sangat didukung sama orang tua. Pokoknya itu orang tua dari pertama ikut pageant dari Duta FEB itu benar-benar ngedukung banget. Karena mungkin orang tua juga ngerasa mungkin ada potensi gitu di pageant kayak gini. Terus juga teman-teman terdekatku selalu ngedukung, malah mereka yang selalu ngedorong aku buat ngikutin pageant, apalagi waktu nasional itu kan kayak pengen nyerah ya kadang-kadang. Jadi teman-teman orang tua tuh selalu checking up aku gitu. Misalnya
selalu tanya kabarku gimana progresnya gitu-gitu, dan juga dari manajemennya juga selalu ngedukung aku. Jadi pokoknya semuanya mendukung dan membuat aku semangat lah untuk ikut pageant-pageant ini. Itulah yang menjadi ini ya Kak ya, menjadi Support. salah satu faktor motivasi kita. Iya, ya. benar. Mungkin boleh dari Kak Zakira seperti apa? Kalau dari aku sendiri itu yang pasti orang tua ya, keluarga besar aku mendukung. Pokoknya segala kegiatan positif yang aku ikuti pasti selalu didukung. Kemudian juga teman-teman terdekat aku, mereka yang mendorong aku untuk terus bangkit. Kalau misalnya aku pengen capek, aku pengen nyerah gitu, mereka yang terus mensupport aku. Selain itu juga aku di sini punya keluarga Duta Wisata Riau dan juga keluarga Duta FEB Unri, di mana di situ kekeluargaannya tuh berasa banget dan mereka selalu mendukung, selalu support, selalu kasih kritik, saran yang membangun untuk aku. Luar biasa ini. Kalau mungkin dari Kak Lutfi. Kalau dari saya sendiri itu pertama pasti orang tua lah kan. Kita sama-sama kan punya orang tua juga, pastinya orang tua lah gitu dukungan pertama kita kan. Karena orang tua saya juga sangat mensupport apapun kegiatan saya, yang penting dalam arah positif gitu kan. Yang kedua itu pastinya teman-teman dekat saya, mulai dari teman lama maupun teman baru kita di kuliah ini, dan juga dari keluarga besar Duta FEB juga, dari teman-teman manajemen juga, dari berbagai pihak gitu, sponsor dan segala macam, itu pasti mendukung lah gitu, menjadi support system, dan juga pastinya ada orang spesial juga di balik ini kan. Iya. Oke, ada Kita ya. semua ada. Oke. Baiklah. Oke. Spesial gitu ya. Iya. Biasa. Nah, selanjutnya ini ada dari teman kita. Nah, kalau kita berbicara mungkin kita menang gitu ya, ada mungkin dari pandangan orang lain, wah enak banget ya dia menang, keren gitu kan. Tapi ada mungkin yang mereka tidak ketahui gitu ya. Apa kira-kira tantangan yang mungkin tidak banyak diketahui orang setelah menjadi pemenang gitu Pak? Mungkin boleh dari Putra Kampus Indonesia, Kak Kanda Lutfi, boleh. Langsung ke saya. Oke, kalau untuk tantangan pastinya ya, ini kebetulan juga saya menang di ajang nasional. Pertama, tantangan yang paling berat tuh pertama adalah menjaga marwah sebetulnya. Menjaga marwah karena ini maksudnya tingkat nasional gitu kan, orang pada tahu branding kita gimana gitu kan. Jadi tantangan pertama bagaimana cara kita bisa menjaga marwah dan menjaga behavior kita atau attitude kita dalam berinteraksi antara orang, dan juga bagaimana cara kita untuk bisa memperlakukan orang sebaik rupa gitu kan. Jadi tidak semena-mena, takutnya nanti kalau kita salah itu dapat merusak citra kita juga gitu. Itu tantangan pertama. Yang keduanya itu pasti baik lagi, kalau kita udah branding kita udah naik itu kan, citra kita udah baik, pasti banyak kerjasama yang datang kita, dan itu pasti menguras tenaga sekali gitu. Itu tantangan pertama. Tapi yang pertama itu yang harus kita lawan adalah rasa malas, dan dia rasa malas dari kita sih, karena kita banyak kenalan dengan sponsor segala macam tuh, pasti kita bakal diajak terus untuk kerjasama gitu kan. Nah kadang kita kan manusia ini juga ada rasanya mager, malas gitu kan, bikin video capek gitu kan, apalagi dah kita mahasiswa bentrok sama tugas kuliah, apalagi udah menguas kan sekarang gitu kan. Jadi itu sih tantangannya. Kalau dari aku menjadi seorang winner itu menjaga marwah sih pasti paling pertama. Iya. Oke, mungkin dari Kak Salsabila gimana? Mungkin kalau aku kurang lebih sih sama ya sama Lutfi, marwah dan juga behavior yang kita lakukan sehari-hari, dan juga mungkin media sosial kan sekarang berpengaruh ya. Ya, betul sekali. Jadi kita harus lebih selektif lagi dari apa yang kita post, apa yang kita bagikan di internet gitu, di media sosial. Kemudian juga mungkin time management ya. Kayak kata Zakira tadi kan, kalau kita udah menjadi winner pasti itu bakal sibuk, kayak kata Lutfi, bakal banyak sponsor yang datang, kerjasama yang datang. Jadi mungkin waktunya tuh mungkin tabrakan, bentrok sama kegiatan-kegiatan kampus. Jadi mungkin lebih pandai dalam mengatur waktu kita. Mengelola waktu aja sudah. Itu time management tadi. Iya. Mungkin dari Kak Zakira bagaimana? Kalau dari aku pribadi sama sih, kurang lebih marwah, behavior, dan juga time management. Selain itu kita juga ada branding kan di sosial media. Sebagai contoh saya best speaker. Nah di situ banyak orang-orang yang beranggapan, wah dia duta best speaker nih, pasti public speakingnya bagus. Pokoknya itu banyak ekspektasi orang yang secara nggak langsung harus kita tanggung. Agak beban dikit, cuma kita kan harus membuktikan bahwa aku layak mendapatkan ini gitu. Ya, kita terbebani oleh ekspektasi orang. Ekspektasi orang. Gitu. Jadi motivasi ya. Positifnya aja. Motivasinya juga ya. Oke, tapi sebelum itu nih Kak, aku mau nanya, Hendrik mau nanya, Kakak Ayunda udah pada lapar belum nih?
Lumayan nih. Lumayan sih. Ntar lagi belum sarapan nenek lambung, asam lambung. Oke, kebetulan belum nih ya Kakanda Ayunda. Kebetulan jadi kita ada ini Kak, cookies untuk pengganjal perut. Ditunggu-tunggu ya. Apa nih, dari mana nih? By Luwins Kak, dari By Luwins. By Luwins. Mungkin bisa dicoba dulu Kak. Oh ya. Oke. Soalnya dari tadi udah terpampang gitu. Iya, Jadi agak ngiler gitu. Agak ngiler sedikit. Menggoda mata ya. Luar biasa. Ya, boleh dibuka Kak, boleh kita cicip. Boleh dibuka? Kita coba ya. By Luwins. Ini dari review aja ya. Win. Oke. Mari kita buka. Mari kicop. Mari Kita coba. Besar ya. Besar ya, luar Ya, biasa. Iya. size-nya gede ya. Enggak. Betul. Bukan cookies pada umumnya nih. Iya. Coba ya teman-teman. Enak banget nih kelihatannya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semer. Enak. Enak. Rasa susunya ya? Terus dia tuh kayak garing gitu loh. Tipe cookies yang aku suka banget. Ya langsung kerasa susu sih, milky banget. Gimana Kak ratingnya kira-kira? Berapa ya? Kepo nggak? Ini 9/10. Kalau misalnya seandainya ada varian yang pakai isian kayak coklat atau apa itu pasti aku suka banget sih. Mungkin ada varian lain ya dari By Luwins mungkin. Iya. Ya betul. Yang banyak ya. Enak banget guys. Iya enak banget. Kalau Kalau dari Kak Bunga gimana? Kalau dari Enak-enak. Rasanya lembut sih cookiesnya. Terus juga ininya enak, apa namanya nih? kalau di mulut Choco tuh chips ya. iya, kayak creamy gitu sih jadinya. Kalau di Iya, mulut. memang kerasa susu banget. susu Rasa cookiesnya. Kalau Enak-enak. digadol sama susu enak kayaknya. Oh iya tak sarapan. Iya. Celup-celup ya. Celup gitu ya. Ya, terima kasih ya By Luwins. Kalau dari Kak Lutfi gimana ratingnya? Ratingnya 9/10, satunya tuh kalau ada susu jadi 10, perfect ya. Tapi dia langsung habis tengah itu berarti. Lu kau bilang apa? Dari Kakanda Ayunda nih, kira-kira kepo nggak ini dari mana nih? Kepo. Oke, nama IG dong. Boleh nih. Oke. Jadi kalau kita lihat nih Kakanda Ayunda ini merupakan cookies dari By Luwins. Ini kalau Kakanda Ayunda pengen beli itu bisa cari Instagramnya. Oh, ada ya. Ada Instagramnya, ketik By Luwins dan dia merupakan fun fact-nya nih ya Kak ya, merupakan mahasiswi akuntansi. Oh, masih FEB ya. FFB Kalau loh. FEB kan memang harus Oh iya, benar-benar. Keren banget ini. betul. Ini luar biasa. Jiwa wirausahanya tuh ada. Langsung Jadi dicoba ya. relate dia sama relate. Betul. Jadi ini dia tidak hanya menyediakan cookies saja nih Kak. Jadi dia ada menyediakan cake, ada brownies, banyak. dan lain-lain juga banyak. Mungkin kalau misalnya Kakanda Ayunda nih kayak lagi bikin acara, mungkin ada apa butuh konsumsi bisa hubungin Instagramnya. Oh, ya. Lu Bisa order by ini ya, Betul. media sosial. betul sekali, By Luwins. Ini luar Oke. biasa nih By Luwins. Terima kasih. Terima kasih By Luwins. Terima kasih By Luwins. Love. Oke. Terima kasih By Luwins. Oke, mungkin ada nih Kak pertanyaan dari teman kita juga nih. Bagaimana Kakanda Ayunda menggunakan platform untuk melakukan advokasi sosial atau menginspirasi orang lain? Mungkin boleh dari Kak Ayunda Zakira. Terima kasih Hendriko. Jadi untuk menjalankan advokasi, di sini aku punya advokasi namanya Perwira, petualangan berwisata with Kira. Wah, luar Gue kira biasa. perwira ya. Goreng. Bukan ya. Iya. Jadi di mana di situ aku tuh berpetualangan, jalan-jalan. Untuk saat ini aku masih di sekitaran kota Pekanbaru dan juga Kampar karena masih sekitaran Pekanbaru juga kan. Jadi di situ aku menjelajah ke beberapa tempat wisata dan itu aku bikin vlog dan aku upload di sosial media terutama Instagram. Karena fun fact-nya sekarang ini kan generasi itu kebanyakan Gen Z dan juga orang-orang pada fokusnya di platform media sosial. Ya, betul. Jadi oleh karena itu aku memanfaatkan media sosial terkhususnya Instagram untuk menjalankan advokasi aku dan memperkenalkan wisata. Wisata yang ada di Riau. Yang ada di Riau wajib. Emang duta wisata banget ya ini. Iya.
Cocok. Oke, mungkin dari Putra Kampus Indonesia, Kak Ganda Lutfi. Bagaimana Kak Ganda Lutfi? Kalau dari aku sendiri untuk advokasi itu yang waktu advokasi saya di apa ya, di provinsi itu kemarin adalah be careful for mental health. Jadi itu selain mengedukasi lah anak-anak muda zaman sekarang tentang pentingnya menjaga kesehatan mental gitu kan, dari tingkat SMA sampai tingkat kuliah mahasiswa gitu. Nah itu sudah saya terjalankan juga, dan itu saya menggunakan platform media sosial juga untuk membranding advokasi saya dan juga menginspirasi gitulah audiens dan para mahasiswa gitu. Nah selanjutnya untuk di nasional ini saya juga mempunyai advokasi yang mungkin nanti akan segera saya coming soon lah gitu istilahnya. Coming soon gitu. Iya. Oke. Coming soon mungkin ya. Dan ini menggunakan platform media sosial juga, dan itu mungkin tidak lebih, maksudnya tidak harus turun ke lapangan tapi hanya menggunakan media sosial aja. Mungkin namanya itu adalah gerakan surat terbuka mahasiswa Indonesia, yang nanti akan saya buat sebuah akun official Instagramnya yang nanti berisinya itu kritikan-kritikan terhadap sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, jadi nanti seluruh mahasiswa di Indonesia itu boleh nanti kirim suatu surat terbuka, nanti akan saya bikin postingan di situ. Tujuannya ke siapa nanti kita bantu tag gitu. Jadi istilahnya menyampaikan inspirasi sebetulnya. Jadi tidak perlu turun ke lapangan sih, lewat IG aja di post gitu. Media sosial ya sangat memanfaatkan. Kalau dari Kak Bunga gimana tuh? Kalau aku advokasinya tuh tentang berbusana. Jadi dia tuh kayak teladan elok dalam berbusana. Yang mana kan aku putri kebudayaan ya. Jadi inginnya tuh melestarikan kebudayaan, terutama kebudayaan di Provinsi Riau ya. Kan sini tuh kan kita sering banget pakai baju Melayu, baju kurung dalam kegiatan-kegiatan. Jadi mungkin dari media sosial juga sama kayak Lutfi dan Zakira. Jadi itu lebih sering misalnya ngajak teman-teman photoshoot, foto studio, kan sekarang kita sering self foto studio ya. Kayak gitu sama teman-teman tapi pakai baju kurung, baju kebaya yang sopan kayak gitu. Cinta budaya sendiri. Iya. Cinta budaya. Nggak boleh melupakan budaya yang kita punya. Sangat kebudayaan. Oke. Sangat kebudayaan. Keren sekali. Ya, memang di dunia digitalisasi ini memang sosial media ini penting kali ya. Penting sekali. Strategi ya. Penting sekali. Nah, kira-kira kan Kakak Dayunda ini masih mahasiswa nih. Ada pertanyaan nih, cara membagi antara waktu perkuliahan dan dunia pigeon. Nah, itu bagaimana ya, Kak? Mungkin boleh dari Kak Bunga Salsabila. Ya mungkin pandai-pandai mengatur waktu ya. Kan kita pasti sering dengar kata skala prioritas ya. Jadi kita harus bisa menyusun jadwal. Mungkin bisa dari kalau orang tuh sering journaling gitu loh. Kalau aku kadang-kadang journaling tentang jadwal yang harus dilakukan. Misalnya hari ini mau podcast atau ada kegiatan kampus atau tugas-tugas yang dilakukan. Jadi itu dicatat ataupun dibikin di catatan handphone gitu loh. Apa aja yang harus dilakukan, dan juga tahulah prioritas mana yang harus didahulukan, mana yang bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Jadi lebih pandai mengatur waktu dan juga mengetahui prioritas yang harus diutamakan. Oke, mungkin boleh dari Kak Zakira. Kalau aku pribadi, kebetulan aku selain jadi mahasiswa dan ikut dunia pigeon, aku juga ikut organisasi. Jadi itu otomatis kita bakal makin sibuk ya. Nah di situ aku memanfaatkan Google Calendar, di mana di situ aku membagi dari jam segini sampai jam segini itu ada jadwal perkuliahan. Kemudian di jam segini sampai jam segini itu aku ada on duty ataupun kunjungan wisata. Nah dari jam segini sampai jam segini itu aku organisasi. Nah karena itu memang kita agak melelahkan, cuma itu kan hal positif untuk kita, jadi kita harus menjalankannya. Dan kalau misalnya aku capek pun aku biasanya bakal pilih healing, dan itu pilih itu gak wisata lagi. Emang jiwanya ternyata. Emang jiwanya nih melekat. Jiwanya melekat. Jiwanya Luar melekat. biasa. Cocok. Oke. Cocok lah. Mungkin dari Kak Ganda Lutfi bagaimana, Kak? Kalau untuk bagaimana menyeimbangkan antara dunia perdutaan dan sama juga tadi saya kira saya juga ada dunia organisasi juga kebetulan ya. Jadi ada 3 poin, duta, organisasi dan kuliah. Saya tuh menggunakan kalender juga, dan di tiap tanggal itu saya bakal bikin price list. To-do list ya, to-do list. Sorry. List, price list, harga dong. Maksudnya list gitu kan. Per tanggal tuh kita bikin list gitu kan. Jadi di pagi sampai siang itu kita ngapain, siang sampai sore ngapain, sore ke malam ngapain gitu. Nah, jika jadwal bentrok, kita harus bisa nih mengimbangkan mana sih yang harus kita prioritaskan duluan. Nah, jadi di atas manajemen waktu itu ada yang namanya manajemen prioritas teman-teman. Nah jadi selain kita bisa manajemen waktu, kita juga harus bisa yang namanya itu manajemen prioritas kita. Mana yang sih harus kita dulukan dulu gitu sebelum melakukan kegiatan gitu. Jadi sama sih, cukup sibuk juga dan agak cukup
susah Padat untuk ya? padat, agak susah untuk mengatur jadwal karena kita kan sibuk juga mahasiswa, masih semester 4 juga. Oke. Belum Masih lagi nanti padat-padatnya. padat-padatnya. Nanti kalau udah semester 5 ke atas tuh Udah agak tenang ya. bukan tenang, makin skripsi. Tapi kan nggak ada organisasi lagi. Jadi mungkin fokus Iya, kuliah dan iya, pageant gitu. bisa. Berkurang. Ya. Ya jadi itu teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang masih kesulitan dalam time management, mungkin ada tips and trick tadi dari seperti Kak Bunga tadi, journaling ya Kak Bunga ya. Ya mencatat sih di HP, misalnya tadi di buku. Itu di Scopus nah. Bukan jurnal sih, bukan jurnal ini ya, jurnal ilmiah ya. Sinta. Oke. Sinta nih ya, kan. Betul. Mungkin dari seperti Kak Zakira menggunakan Google Calendar ya Kak Zakira. Betul sekali. Dan seperti Kak Kanda Lutfi menggunakan kalender, Iya. kalender ya. Mungkin kalau dari Hendriko sendiri juga sama persis kayak Kak Lutfi menggunakan kalender, kita menggunakan Catat Jadi, ya. Betul. Iya, catat. Jadi tiap hari memang kita sebelum buka HP minimal buka aplikasi kalender dulu. Iya, Iya. betul. Oh iya, biasanya aku juga ada notif gitu loh, kayak peringatan hari ini tuh ada kegiatan apa. Iya, Di kalender ya memang Iya, ya. di Google kalender itu. Kalau Jadi kalau besok tuh ada kegiatan pasti dia ada muncul notifnya. Kalau waktunya sholat zuhur gitu. Oke, seimbang ya antara ibadah dan kegiatan. Oke. Biasa, luar biasa. Oke. Iya betul. Wah, banyak banget ya nih pelajaran kita di obrolan ini ya. Tentunya terima kasih ya. Mungkin itu aja dulu untuk Pokari kita kali ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi langkah kita untuk berkembang ke depannya. Yap, terima kasih buat Ayunda Bunga. Iya, terima kasih. Terima kasih juga buat Ayunda Terima Zakira. kasih kembali. Dan terima kasih juga buat Kakanda Lutfi. Iya, terima kasih Andriko, terima kasih Ya, banyak buat keluarga TVB Undri. tentu narasumber kita hari ini sangat menginspirasi ya teman-teman semua. Nah, oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.